kaget tahu nama IG saya tiba-tiba nge-DM saya dengan akun baru yang baru dibuat 3 bulan yang lalu. Saya kira mah gumpelan apa gitu ya. Dan bener ada darahnya banyak banget. Saya inisiatif, saya pakai kresek ya kan, saya buka, ada darahnya bang, banyak banget bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa waktu lalu mengisi atau menceritakan pengalaman mistisnya tentang bersekutu dengan Baphomet. Di sini narasumber kita akan menceritakan kembali atas teror yang dihadapi setelah beliau menceritakan pengalaman mistisnya itu. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Lala. Waalaikumsalam. Ya Kak Lala, ngeri banget ya saya dengar cerita pengalaman Kak Lala ini. Kemarin Kak Lala ngabarin bahwa ada teror kayak kiriman tali pocong gitu ya. Iya. Itu setelah beberapa hari video itu terup tayang ya. Iya. Oke, ini seperti apa? Sedikit aja dulu Kak, ceritain. Iya, jadi tuh setelah video itu terup, awalnya sih ibaratnya saya menganggapnya dengan enteng gitu. Padahal udah dikasih tahu sama teman saya kalau ibaratnya udah ada tanda-tandanya gitu. Teman saya juga si Wulan itu bilang, ini lu bahaya nih, lu bakalan jadi target utamanya nih, udah dikasih tanda-tandanya lah ibaratnya. Cuma saya nganggapnya enteng gitu. Tapi makin lama makin kelamaan kok ternyata benar. Saya 2 kali dikirimin itu. Tahan dulu aja ceritanya Kak Lala ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Lala menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Lala. Oh ya, saya mau ngopi dulu ya, Kak Lala. Ngopi nggak Kak Lala? Ngopi. Ngopi. Oh bisa ya dari bawah ya? Oh gitu, bisa. Dari bawah. Tadinya mau saya sendiri ngopi, nggak apa-apa kalau Kak Lala mau cobain kopi liongnya. Aman ya? Iya agak ribet dikit, nggak apa-apa lah, aman. Aman kan? Ya. Jadi teman-teman ya yang belum nonton podcastnya Kak Lala di yang sebelumnya, teman-teman nanti bisa nonton. Jadi kita sematkan di atas atau di kolom komentar ya. Oke, Kak Lala udah siap buat cerita? Insya Allah. Insya Allah ya, amin. Ya silakan Kak Lala. Ya jadi sebelum saya menceritakan tentang terornya itu, saya ingin kasih tahu karena kan banyak banget yang komentar. Kalau misalnya agama satanis itu dibilang agama tapi gimana ya, pokoknya satanisme itu memang tuh udah lama tuh muncul dari abad ke-12, 14, 16, 19. Memang udah dari turun-temurunnya dia gitu. Emang dasarnya tuh Illuminati ya ibaratnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang agama satanis baru-baru muncul, sebenarnya enggak, itu udah lama. Nah jadi Bang, setelah video itu terup,
saya kaget dong. Saya memang ibaratnya sama saudara saya itu kayak kepo gitu kan, pengen cari tahu apa bener dugaan saya gitu bakalan si anggrek ini komentar. Ternyata bener bang, si anggrek ini komentar. Oh ada komentarnya di situ ya? Ada di video yang pertama. Cuma saya cari tuh nggak ada, tapi saudara saya cari tuh ada. Jadi saudara saya scroll komentarnya dan ada satu komentar yang panjang banget. Akhirnya karena saudara saya nggak bisa bahasa Inggris, diunjukin lah ke saya. Ini coba deh artiin. Jadi kayak penggabungan bahasa Inggris bahasa Indonesia dicampur aduk gitu. Pas saya coba lihat komentarnya itu, saya kaget dong. Dia pakai nama aslinya asli. Pas komentar itu. Nah akhirnya pas saya coba baca tentang dia, ibaratnya dia merasa ibaratnya bersyukur katanya bisa ketemu lagi. Dia bisa mengenali saya bang, biarpun saya dalam keadaan tertutup gitu. Dia mampu mengenali saya. Terus akhirnya saudara saya bilang, ini temen lu kan si anggrek itu? Iya ini dia orangnya. Ini maksudnya apaan? Komentarnya dia. Nah, saya bilang ke saudara saya, ya kata si anggrek itu dia udah masuk ke dalam satu agama di tahun 2020. Dan dia udah keluar dari satanisme, tapi harus ngambil resiko gede katanya. Jadi kalau nggak salah tangannya dia itu apa ya, kayak luka bakar kayak gitu, nggak ngerti dah pokoknya. Ada di postingannya itu di komentar. Cuma saya kayak udah biarin aja gitu. Karena kan udah lost contact lama banget kan, 2017 sampai sekarang kan saya nggak punya nomor HP-nya, cuma dia komentar doang kan di YouTube kan. Nah akhirnya aduh agak merinding. Ya Allah. Nah jadi tuh di tanggal 4 April sebenarnya tuh di tanggal 4 April itu temen saya si Wulan itu udah ngeliat dari tanggal sebelumnya video yang udah di-up itu kan. Nah di tanggal 4 April ternyata si Wulan mengalami mimpi buruk. Jadi kayak ibaratnya di mana mimpi itu terjadi lagi. Kayak aku sama si Wulan itu pertama kali ke rumahnya si anggrek. Cuma di dalam mimpinya itu lebih, kata si Wulan, lebih serem, lebih aneh karena di situ patung Baphometnya itu seolah hidup. Di dalam mimpinya si Wulan itu menceritakan secara detail patung Baphometnya itu hidup. Jadi seolah-olah kita di rumahnya si anggrek, patungnya hidup. Nah pas patungnya itu hidup ternyata dia ada cenayangnya, yaitu si Eneng. Di dalam mimpinya itu. Dan di situ kelihatan mereka tuh marah bukan sama si Wulan, kata si Wulan, marah kepada saya. Dan di dalam mimpinya itu dia bilang kalau saya itu ditarik sama laki-laki, kayak seakan-akan disuruh pergi dari tempat itu. Nah patungnya Baphomet itu yang hidup itu bilang, kejar wanita itu, kejar wanita itu, saya ingin mengambil jiwanya. Dia sama laki-laki itu tuh keturunan Samum katanya. Di dalam mimpinya si Wulan, keturunannya Samum, selevel dengan Azazil katanya gitu.
Dan tahu nggak Bang, Samum itu siapa? Samum itu adalah bapak dari bapak para jin. Oke. Jadi Bapak Omet ini tahu kalau misalnya penjaga saya itu masih keturunan Aljin. Oke. Langsung dari bapak jin, ibaratnya anaknya. Mm-mm. Karena di mimpi itu bener-bener aneh banget. Di dalam mimpi itu tuh aku tuh lari menghindari dia sambil dipegangin sama laki-laki itu yang saya nggak tahu siapa orangnya, kata si Ulan. Akhirnya Ulan bangun Bang di jam 3 pagi. Ulan tuh bener-bener bingung. Ini gue ceritain gak nih ke si Lala? Maksudnya ke saya. Bingung. Dan akhirnya dia tanggal 5 Juli besokannya itu menceritakan secara detail. Dan si Ulan itu bilang ke saya, Mbak udah Mbak, berhenti Mbak, kata si Ulan. Berhenti. Ini bahaya buat Mbak. Saya udah diperingatin kayak gitu. Terus dia bilang, saya udah dikasih melalui mimpi Mbak. Tolong, jangan anggap mimpi saya tuh enteng, kata si Ulan. Nah, karena saya orangnya biasa aja, saya pikir, kamu kembang tidur itu. Mbak dibilangin gak percaya. Dia datang Bang, di tanggal 5 Juli itu dia datang ke rumah saya. Akhirnya saya menganggapnya enteng. Nah, di tanggal 6 Juli itu sore itu saya tiba-tiba ngantuk Bang. Ngantuknya bener-bener ngantuk parah. Kan kalau orang, ibaratnya orang Jawa bilang kalau misalnya sore tuh jangan tidur karena bisa mendatangkan teluh atau apa gitu dengan mudah ya kan. Karena saya posisinya ngantuk banget di situ. Saya tidur Bang. Saya tidur, bangun-bangun maghrib. Dan biasanya kalau saya tidur siang, otomatis malamnya saya susah tidur kan. Ini saya ngantuk lagi Bang. Saya ngantuk lagi. Sampai saya lupa kewajiban saya tuh sholat malam tuh sampai saya lupa. Itu benar-benar dibuat ngantuk banget. Nah, pas malamnya ternyata saya pikir mas suami saya yang bisikin. Tapi suaranya tuh berat banget, bisikin di kuping saya. Dia ngomong, suara yang berat itu ngomong ke saya, waspada bangun, kata dia gitu. Kita lagi diintai oleh pecundang itu, dia bilang. Ayo bangun, dia bilang gitu. Saya pikir mas suami saya, orang saya dioyak-oyak gitu kan. Pas saya bangun, ternyata jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya lihat, lah suami saya tidur. Siapa yang ngoyak-ngoyak saya? Saya di tanggal segitu tuh saya benar-benar bingung. Sampai nggak bisa tidur lagi Bang, sampai siang mikirin itu siapa yang bisikin saya seperti itu. Pas paginya saya coba telepon guru saya dan menceritakan kalau misalnya ada bisikan itu ya kan. Guru saya bilang ini bahaya. Lagi-lagi bilangnya bahaya. Kamu harus waspada. Saya tahu kamu kuat untuk ngelewatin ini, tapi dia nggak kasih tahu kalau misalnya saya dalam situasi pengen disantet sama satu orang. Dia nggak ngasih tahu kayak gitu. Akhirnya saya ibaratnya ya legowo lah ibaratnya Allah aja deh yang lindungin saya udah pasrah ya kan. Ternyata di tanggal 7 Julinya, aduh merinding lagi. Di tanggal 7 Julinya itu ya Allah, tadi lupa. Gak apa-apa. Aduh, itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini sumpah ini merinding banget. Di tanggal 7 Julinya itu saya itu berusaha untuk kayak udah ikhlasin gitu, maksudnya supaya Allah aja gitu yang lindungin saya. Kata guru saya ngomong, Lala, kamu lupa ya kalau ini tanggal 1 Muharram. Ya Allah, saya sampai lupa Bang. Ini dalam situasi bahaya kamu Lala. Coba kamu minta perlindungan kepada Allah, kata dia.
kamu sholat malam lagi, jangan sampai kamu tinggalin, kata guru saya gitu. Lah ingatlah, sampai ngomong 3 kali menyuruh saya seperti itu. Nah akhirnya bener bang, saya udah niatin pokoknya malam saya harus sholat, saya harus sembahyang. Pas sorenya itu tuh tanda-tanda lagi, perut saya panas seperti orang dicucukin paku, bener-bener panas, gatel banget. Sorenya saya anggap kayak ini paling sembelit. Saya berpositif thinking ini paling sembelit doang. Padahal saya cuma niat doang, saya pokoknya malam harus sembahyang. Pas maghribnya bang, saya habis sholat maghrib di tanggal 7 itu malam 8 lah ibaratnya udah masuk. Pas saya sholat maghrib, setelah itu kan biasanya kan saya kan mengirimkan Al-Fatihah buat jasad roh saya, muslimin muslimat ya kan. Pas setelah udah selesai sholat, biasanya kan saya melakukan sujud syukur ya terhadap Allah ya kan. Kok saya nyium bau bang, tuh bener-bener baunya tuh parah banget baunya. Dibilang bau bangke, bener-bener bau banget. Saya cari kan baunya nih di mana nih, takutnya ada bangkai cicak atau bangkai tikus ya kan di dalam rumah saya yang saya tidak tahu di mana. Ternyata itu setara sama sujud saya. Asal baunya itu di bawah rak sepatu. Saya lihat, saya kira mah gumpelan apa gitu ya. Dan bener ada darahnya banyak banget. Saya coba kayak ngambil tapi bau gitu. Jadi saya jijik sendiri gitu, gimana ya. Saya inisiatif, saya pakai kresek ya kan, saya mau buka, ada darahnya bang, banyak banget bang. Dan itu bau banget. Saya langsung buru-buru kasih tahu ke pihak jejak backpacker, ini loh dampaknya loh. Ternyata bukan hanya itu doang yang dia kirimin. Di malam berikutnya juga sama, dia ngirimin hal yang sama. Kayak gitu juga. Ya, cuma yang pertama itu saya bakar, nggak ada reaksi apa-apa. Nah saya berpikir kalau misalnya tali pocong itu kiriman dari penjaga saya. Ternyata pas saya sholat malam, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah tolongin Lala, ya Allah tolongin. Biar tahu siapa yang ngirimin ini. Siapa Tuhan di balik kiriman ini. Ternyata pas sujud meminta pertolongan ke Allah, itu benar bang. Di dalam sujud saya itu terlihat jelas wajahnya si anggrek sama si Bahomet itu. Pas kedua kali dia ngirimin kayak gitu, itu baru ada reaksinya ke saya. Perut saya semakin panas, tubuh saya semakin menurun. Saya benar-benar ngeblank, saya benar-benar udah nggak tahu, lemes, keringut dingin, udah segala macam-macam. Nah paginya saya dibawa bang ke dokter umum karena memang udah nggak bisa jalan karena dipapah sama suami. Dan suami nganggapnya kayak ini penyakit biasa, mungkin gejala tipes atau gejala DBD. Pas nyampe di sana di dokter pun kaget. Bu, pucat banget bu, astagfirullahaladzim, kata dokternya itu ngomong. Ini ada apa ini bu? Pas di tensi itu 70/60 tensi darahnya. Dan kata dokter, ini kalau tensi 70/60 rata-rata orang itu udah gak kuat. Tapi ibu masih kuat walaupun dipapah ke klinik ini, dia bilang gitu kata dokter. Akhirnya saya dikasih obat segala macam-macam, diinfus. Saya istirahat dulu di klinik itu selama sejam. Saya kuat-kuatin diri bang untuk pulang. Pas nyampe pulang, saya gimana ya, kayak nyampe rumah tuh hati saya tuh gusar gitu, kayak saya nggak mau masuk ke rumah itu. Nggak tahu kenapa itu. Akhirnya kata suami, ayo istirahat dulu. Istirahat saya di rumah, saya nggak kemana-mana, saya tidurin kan kasihan ya, maksudnya udah ngebebanin suami, saya sakit ya kan. Nah saya istirahat 3 jam tidur. Nah saya bangun, saya inisiatif nih buat mandiri, ayo kuat bisa berdiri, ngambil air ke dapur. Ternyata saya jatuh bang di kamar mandi.
karena benar-benar udah selemas itu, udah nggak tahu harus gimana. Saya juga bingung bang, masa-masa sakit itu tuh ya saya benar-benar kayak perjuangan banget gitu untuk ini ada apa ya Allah, ini ada apa ya Allah. Dibilang sama dokter ya mungkin medisnya gejala tipes, tapi setipes-tipesnya orang baru gejala nggak mungkin separah itu, ya kan? Akhirnya saya berinisiatif, saya meminta tolong non medis. Saya teleponlah si Ulan. Saya pikir nomornya nggak aktif, ternyata aktif. Si Ulan itu bilang, ada apa lah? Dengan gemeter bang saya megang HP, tolong lu kesini. Di besokan harinya tuh, laki gue nggak ada, laki gue pergi kerja, tolong kesini, kata saya kan gitu. Lu ada apaan lah, lu ada apa? Tolong kesini cepetan, gue sakit, gue bener-bener sakit. Dan itu HP jatuh bang, karena bener-bener megang HP itu udah nggak kuat, udah bener-bener nggak kuat, kayak orang setengah stroke gimana sih bang, udah bener-bener nggak kuat. Akhirnya saya pikir si Ulan itu datang sendiri, ternyata enggak. Guru ngaji saya datang, 3 orang. Saya mempersilahkan masuk. Terus guru saya ngeliatin saya, kayaknya ini jiwa kamu nggak ada, jiwa kamu kayaknya mati. Karena tatapan mata saya tuh kosong, pucat, udah nggak bisa masuk nasi, tapi saya maksain untuk makan, maksain untuk minum, padahal udah nggak ketelan. Lu udah berobat belum? Kata si Ulan. Udah. Mana obatnya, diminum nggak? Saya unjukin kan, ini diminum, tapi badan lu masih panas. Lu kenapa? Lu cerita, kata si Ulan. Lu cerita ke gua. Terus aku cerita, aku 2 kali Ulan dikirimin tali pocong sama si anggrek. Tuh kan apa gua bilang, Mbak, udah Mbak, gak usah dibahas tentang dia, biarin aja. Ya maksud saya baik, kataku kan gitu, cuma pengen tahu kabarnya, ternyata dia masih kayak gitu. Terus kata guru saya ngomong, udah gak usah dipeributkan itu dulu, yang penting ini selamatin nyawa kamu dulu. Akhirnya guru ngaji saya itu ya biasalah syariat Islam kayak gitu kan, biar ibaratnya air doa lah ibaratnya. Pas diminumin itu air yang udah dibacain sama guru saya, lafaz-lafaz Allah, terus guru saya tuh nepuk punggung saya, bilang ukhruj daulah, artinya tuh keluarlah musuh-musuh Allah gitu. Ditepuk sampai 3 kali. Itu aneh bang, saya itu bukan kesurupan ya, maksudnya kayak langsung kok gelap, bener-bener udah nggak sadar itu. Cuma kedengerannya itu cuma lah bangun lah dari si Ulan itu kan. Sampai yang punya rumah kontrakan itu panik juga. Akhirnya udah dah tuh, saya nggak sadar kan. Sejam kemudian saya sadar. Dan itu si Ulan sambil balur-balurin saya minyak kayu putih, balsam segala macam-macam. Ya Allah lah, alhamdulillah lah, lu sadar lah, ya Allah lah. Ini badan lu udah nggak panas. Badan saya tiba-tiba turun panasnya, kayak reda gitu. Muka saya pun kayak bias, nggak pucat lagi, kayak udah agak memerah. Guru saya itu ada yang perempuan, ada yang laki bang. Guru ngaji saya diobatin sama yang perempuan. Terus guru saya cuma senyum. Ini sebenarnya nih penjaga kamu sama si itu, kan kamu sudah tahu kan siapa yang ngirimin, kata guru saya. Dia lagi berperang, dia bilang gitu. Untung kamu kuat, dia bilang. Kalau kamu nggak kuat, kamu bakalan kayak yang udah, kata dia, bakalan nggak terselamatkan, dia bilang gitu. Coba bayangin bang, obat nggak mempan, timbang air gitu doang mempan bang. Nah akhirnya setelah itu saya kayak ngeluarin air mata gitu. Kenapa nangis, kata guru saya tuh yang perempuan. Kok saya begini ya, kan maksud saya kan
saya akuin kan, saya punya rasa empati yang besar, yang gak tegaan gitu sama orang. Tapi kok saya dibalas kayak gini ya sama orang. Terus kata si Ulan, udah mbak, intinya gue nih sebagai temen nih sayang sama lu, udah gak usah ngebahas dia. Tapi tiba-tiba nih bang, mulut saya ini keluar kata-kata yang gak bisa saya kontrol. Saya ngomong, pokoknya dia harus ngerasain apa yang gue rasa. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Padahal saya nggak ada niatan mau ngomong kayak gitu, nggak ada. Terus yang guru ngaji saya yang cowok cuma tersenyum doang. Dia bilang, ini nanti si Anggrek bakalan memberi pesan kamu pas sore. Kalau bagi saya nggak mungkin, dia kan udah lost kontak sama saya, ngapain? Dia juga nggak bakalan tahu WA saya. Saya abaikan tuh omongan guru saya tuh. Akhirnya udah selesai, mereka pulang. Ini ya, tolong ya, begini-begini, ada syariat-syariatnya biar kamu nggak kena teluh, nggak kena santet dari dia. Ya udah tuh akhirnya. Bener bang, setelah mereka pulang sorenya jam 4. Nah akhirnya bener bang, si Anggrek itu nge-WA saya, nge-DM saya melalui IG. Coba bang, kaget tahu nama IG saya, tiba-tiba nge-DM saya dengan akun baru yang baru dibuat 3 bulan yang lalu. Saya buka kan HP saya kan, walaupun masih rada lemes sedikit, bener dia nge-DM saya melalui IG. Cuma IG-nya di privacy. Dia menanyakan kabar saya, biasalah, segala macam-macam. Tapi ada perasaan sedih. Lu baik sama gue melalui ini doang, tapi lu nyantet gue, ibaratnya gitu ya bang ya. Karena saya posisinya lagi sakit, saya nggak mau balas IG-nya dia dulu. Cuma ada satu IG yang nge-DM itu salah satu dari dia yang bikin saya kecewa. Dia bilang, ibu, pertama kan ayahnya duluan yang meninggal, ibunya yang menyusul. Itu dia bilang karena ulah saya. Ya saya bilang sama dia, saya terpaksa bang balas bang, di dalam keadaan sakit itu tuh saya balas, saya ngomong, yang namanya orang wafat itu udah takdir dari Tuhan, bukan gara-gara saya, bukan. Jadi kalau misalnya kamu anggap saya seperti itu, berarti tandanya kamu masih dendam dong. Saya ini orang biasa doang, kok kamu begitu? Dia tetap nggak terimain karena kakaknya, jujur kakaknya tuh dendam banget sama saya. Ada satu kakaknya ya. Jadi saya sekarang udah tahu, oh ternyata dari Ulan ngomong, guru ngaji saya ngomong, oh ternyata ini dia, kakaknya dia yang ngirimin saya itu, supaya saya mati dengan sia-sia. Nah, seharusnya dia sadar dong bang. Saya kan udah pernah bilang sama dia, bahkan orang-orang di sekitar dia pun udah pernah bilang ke dia kalau misalnya ada yang membicarakan tentang saya. Jadi orang-orang yang di sekitar dia tuh bilang, Greg, wanita ini, si Lala ini begini-begini, kamu hati-hati. Tapi dia malah begitu, ya kan? Ada
Ada 5 hal bang yang dia lupa tentang saya itu. Pertama, Tuhan saya itu besar bang. Tuhan saya itu maha besar. Dan gak ada yang bisa ngalahin Tuhan saya, Allah. Dan biarpun saya dikatain sesat sama orang-orang, tapi saya tetap masih bertauhid. Kedua, dia lupa kalau saya tuh, kalau masalah diremehin kayak gitu tuh udah hal yang biasa. Ketiga, dia seharusnya ingat saya tuh bukan pemain baru dalam hal-hal kayak gitu. Cuma saat itu doang saya lengah bang, saking percayanya saya sama temen. Tapi emang bener sih bang, teman adalah maut. Itu beneran ada. Dan kelima bang, saya bukan dukun. Saya udah bilang sama dia saya bukan dukun. Saya cuma manusia biasa yang dapat julukan dari orang-orang yang paham ilmu kalau saya begini. Mungkin dia lupa bang itu. Dia tuh bener-bener gimana ya, mungkin karena dendam dari abangnya jadi termakan, jadi dia marah sama saya. Jadi seolah-olah saya yang buat mati keluarganya dia, padahal bukan saya. Itu kan takdir dari Tuhan, ya kan. Dan akhirnya setelah itu, aduh merinding lagi ya Allah. Jadi pengen nangis. Setelah itu dia nggak nerima bang, dia nggak nerima. Kata saya ya udah nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau nerimain, yang penting saya udah niat baik sama kamu, terserah kamu mau jawab apa. Dan akhirnya sebelum dia ngeblokir saya, dia ngasih tahu saya kalau misalnya abangnya dia itu nanti lokasinya di itu nih bang ya, di sensor. Abangnya itu dibawa ke rumah sakit ternama dan itu koma bang. Sampai sekarang 6 hari. Sampai sekarang? Iya, koma. Oh. Sebelum dia ngeblokir saya tadi pagi, dia udah ngomong, abang saya koma di rumah sakit ini di daerah Tangerang. Dan dia ngeblokir saya. Coba bang, gak ada permintaan maaf dari dia ke saya. Ibaratnya kan dia udah menzalimin saya, gak ada permintaan maaf, gak ada. Saya bilang sama dia, kamu kalau pengen saya berhenti, jadi kan dia ngirimin saya mainan nih bang, kasarnya. Penjaga saya gak terima bang, jadi dikirim balik. Oh, mainan itu kena ke abangnya. Dia gak terima abangnya koma di rumah sakit gara-gara itu. Saya bilang, kalau misalnya kamu pengen saya berhenti mengirimkan mainan dari kamu itu, tolong muncul di publik, kata saya. Seperti kamu minta maaf sama saya. Kalau kan kamu kan dengan beraninya menjadikan saya tumbal, kamu harus ngomong permintaan maaf dulu ke saya, baru saya bakalan berhenti. Dia cuma oke aja langsung ngeblokir saya bang. Ya udah nggak apa-apa. Terus guru ngaji saya bilang kalau nggak ada permintaan maaf dari dia, lanjutin. Saya pengen tahu sampai di mana. Dan itu benar-benar ya Allah bang, itu baru pertama kali ngalamin sakit dikirimin kayak gitu. Dan itu bau banget bang. Saya sampai pusing saya mencium bau itu. Parah banget itu. Apalagi pas tanda-tanda sebelum dikirimin kayak gitu, tetangga saya tuh ngelihat kalau misalnya di atap rumah kontrakan saya itu kayak ada bola api gitu yang keliling. Panas pati gitu ya? Iya, kayak keliling kayak gitu. Dan si bego ini bang, terdapat ledakan di depan, saya malah keluar. Seharusnya kan nggak keluar, saya malah keluar bang. Saya malah mencari tahu
tetangga saya itu ngomong pas paginya, Mbak kayaknya dikirimin deh Mbak, dikirimin sihir deh Mbak, dia bilang gitu. Saya lihat Mbak, ada beberapa orang, yang 4 orang atau 5 orang gitu. Mbak keluar ya Mbak kalau ada ledakan. Iya saya keluar. Aturan jangan Mbak, jangan. Ya saya keluar. Nah itu makanya Mbak kena. Saya harus mau gimana Bang? Tapi alhamdulillah sih saya udah agak lebih baik, udah agak tenang, udah gak sakit lagi. Ibaratnya medis berjalan, non medis juga berjalan pengobatan. Karena aneh banget, sumpah. Itu yang saya alamin Bang. Sampai berarti dari ini kita syuting podcastnya tanggal 21 ya. Iya. Berarti ini misalnya 21 Juli ya. Ini berarti dapat kirimannya itu di tanggal, sebenarnya mereka tuh ngerjain saya itu udah dari tanggal 4. tanggal 4. Cuma sayanya nggak tahu. Jadi dikasih kabar ke teman saya. Si Ulan itu. Dikasih kabar melalui mimpi. Terus besokannya saya dapat bisikan itu suruh waspada. Terus si anggrek ini sekarang keadaannya gimana dia? Saya kurang tahu karena kan diblokir. Udah diblokir? Iya. Maksudnya nggak ada dia kan kalau yang sebelumnya dia cari tahu tuh lewat mana, gonta-ganti WA gitu kan ya? Iya, dia nggak WA saya, dia cuma DM IG. Dan itu mungkin karena dia saking marahnya kali ya, abangnya masuk rumah sakit, dia teleponin saya banyak banget melalui IG. Saya nggak suka Bang dikirimin kayak gitu. Dan abangnya ini sampai sekarang masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Itu tahunya? Sebelum dia ngeblokir saya. Oh. Kan dia kasih tahu, ini gara-gara lu abang gua masuk rumah sakit koma. Ini gara-gara lu, angkat telepon gua. Nggak ada permintaan maaf. Ya udah nggak apa-apa. Kata si Ulan, udah biarin aja. Kita lihat sampai di mana. Oke. Nah, ini berarti si kakaknya ini terkena kiriman balik itu tadi ya? Iya. Tapi di medisnya kena apa dia? Nggak tahu. Pencernaannya dia katanya aman-aman aja. Cuma tiba-tiba kayak lumpuh kayak gitu. Langsung blank, langsung koma. Wah, bahaya juga ya. Berarti sampai kita klik ke yang ini kayak tali pocongnya ini. Iya. Ya. Tiba-tiba dia ada di sebelah kanan pas sejajaran sujud gitu ya. Iya, di bawah. Itu di dalam bentuknya itu gimana sih, dibungkus dia? Nggak dibungkus. Jadi tuh gimana ya? Tali. Itu berceceran darah kayak numpuk kayak gitu, tapi agak buyar gitu. Ada darahnya Bang. Si seger darahnya tuh udah enggak, lama gitu. Udah item-item gimana gitu, kayak bau-bau bang kayak gimana gitu. Saya juga mau ngambil, jijik banget gitu, maksudnya. Yang pertama saya bakar nggak ada reaksi. Yang kedua saya bakar ada reaksi. Sebenarnya saya udah dikerjain Bang. Dari tanggal 4 itu saya udah dikerjain. Cuma mungkin belum nyampe ke sayanya, baru nyampe tanggal 7. Dan ketahuan itu tanggal 7 saya sholat malam. Dan itu bener-bener mukanya dia Bang, di dalam sujud si saya gitu ya. Iya. Itu kan berarti tandanya udah dikasih warning gitu sama Tuhan. Ini nih orangnya gitu. Makanya nih buat bagi para pendengar atau penonton, jangan tiru adegan ini. Iya. Nah, ini yang melindungi Kak Lala ini maksudnya dari leluhur ya? Dari atau dari? Saya nggak tahu ini dari leluhur atau gimana, karena ini masih berlanjut. Saya juga pengen lepas dari ini, nggak bisa. Saya juga nggak tahu titik terakhirnya penjaga saya ini di mana. Cuma saya udah berpasrah. Ya Allah, suatu saat nanti saya ingin pergi ke Mekah. Tolong lepasin ikatan ini. Saya tuh pengen hidup normal Bang, demi Allah. Hidup saya tuh terlalu horor banget dari masih kecil.
kecil sampai detik ini pun horor banget gitu. Saya pengen lepas, pengen hidup biasa aja gitu. Karena ada orang yang ngomong selentingan nih Bang ya di lingkungan rumah saya tuh, tapi ibaratnya saya kan di daerah A, di daerah B sama di daerah C tuh bersandingan lah ibaratnya. Dia tuh udah pada tahu saya. Dan mereka tuh ya biasalah ibu-ibu penggosip kayak suka ngomong-ngomongin gitu. Ibaratnya saya viral lah ibaratnya. Bilang itu cewek musuhnya bukan lagi manusia loh, tapi musuhnya iblis. Sampai kayak gitu ya? Iya. Itu sumpah Bang saya sakit hati banget dengernya, maksudnya ya Allah sampai dibilang kayak begitu gitu. Padahal kan saya manusia biasa. Saya juga ibaratnya masih menyembah Allah kan. Tapi kok sampai segitunya gitu. Alhamdulillah Bang, udah bener-bener tenang. Tinggal nanti ke depannya tuh gimana gitu. Si anggreknya ini mau gimana. Kalau memang gak ada kata minta maaf, ya terpaksa. Saya akan lanjutin. Sampai di mana? Sampai ibaratnya bukannya dendam ya Bang ya, maksudnya biar dia ngerasain apa yang saya rasain gitu. Saya kan muncul di YouTube ini cuma pengen tahu kabarnya dia gimana. Ternyata dia masih menyimpan dendam sama saya. Dan memang Bang, awalnya tuh kelompoknya mereka tuh awalnya tuh sembunyi-sembunyi. Tapi karena kita udah dimasuk ke dalam zaman pengulangan, artinya zaman pengulangan itu adalah zaman dimana Islam itu yang tadinya muncul asing dan akan kembali asing, mereka jadi secara terang-terangan ngerekrut orang, entah jadi anggota kelompoknya atau jadi tumbalnya dia. Itu secara terang-terangan Bang. Dan ternyata komunitasnya itu banyak banget Bang. Banyak di DKI Jakarta ini ya. Di Jakarta banyak, di luar kota banyak. Banyak banget Bang. Dan mereka tuh gak segan-segan. Ibaratnya sesembahannya mereka yakni darah, mereka gak segan-segan Bang. Dan ibaratnya saya juga bingung ya, antara Baphomet itu dengan si Eneng itu apa hubungannya, saya juga sampai sekarang tuh bingung. Masih belum tahu ya. Masih belum tahu. Karena kan kalau Baphomet itu kan ibaratnya satanis. Sedangkan si Eneng itu ibaratnya kayak pesugihan nyari kekayaan. Saya masih nggak tahu tuh hubungannya apa sama mereka. Ibaratnya berdua tuh, Baphomet dan si Eneng. Saya nggak tahu sampai detik ini. Baru mau saya tanyakan itu. Iya, ya. Saya juga masih mempertanyakan gitu. Maksudnya dia gimana gitu. Padahal kan si Eneng kan secara ibaratnya tidak ada bentukannya, secara gaib kan dia kan kuntilanak. Iya. Apa mungkin cenayangnya, pelayannya atau gimana nggak ngerti saya. Sampai di situ, sampai segitunya saya bukannya kepo ya, apa hubungannya gitu. Sampai si Eneng ini ngelakuin segala macam cara gitu untuk ibaratnya untuk menyediakan rajanya sesembahan gitu. Itu makanya parah banget. Terus berarti si anggrek ini udah nggak ini lagi ya, udah nggak punya orang tua lagi. Udah nggak punya orang tua. Udah meninggal semua dua-duanya. Dua-duanya. Nah itu berarti mereka meninggalnya dalam keadaan masih menyembah Baphomet itu ya berarti? Iya masih. Cuma kan saya kan sempet tuh sebenarnya nggak mau cari tahu, cuma karena beredar berita dan itu dari mulut ke mulut, Allah tuh kayak ngasih tahu gitu, nih kelakuannya si anggrek nih supaya lu denger. Itu ada Bang satu berita yang masuk ke telinga saya. Jadi tuh si bapaknya anggrek itu mungkin entah kiriman balik dari orang atau gimana, saya nggak paham. Itu tiba-tiba langsung mati di tempat. Tanpa ada sebab-sebab lain gitu iya. Ya. Cuma kalau medisnya itu lemah jantung apa gimana gitu. Cuma matinya tuh bener-bener plek gitu. Atau mungkin ibaratnya Allah tuh ngasih tahu
lu tuh udah berbuat keburukan di bumi, jadi gue ambil aja deh daripada lu memakan tumbal, ibaratnya gitu. Kalau ibunya itu parah bang, ibunya. Jadi dia kan pakai peti. Dia pakai peti ya, nggak dikremasi, dia pakai peti. Nggak ngerti juga sih cara, ibaratnya pemakamannya dia nggak ngerti, bodo amat lah ibaratnya, saya juga urusan dia. Cuma ada orang segelintir yang ngomong dipakein peti, cuma liangnya itu penuh air. Jadi setelah diganti liang lahatnya ibunya, tetap keluar air lagi. Kayak nggak diterima di bumi. Itu menurut berita yang saya dengar ya, dari kawan saya ke kawan saya sampai ke telinga saya gitu. Dan dia tetap masih menyangka tuh saya yang berbuat kayak gitu ke orang tuanya. Padahal saya biasa aja. Kakak-kakaknya yang lain berarti masih menempati rumah itu? Masih. Kemarin saya unjukin sama suami saya, kan ngelewatin tuh rumah dia yang lama. Nanti sensor lagi ya bang, daerah. Itu rumahnya gede banget. Dan saya bilang sama suami saya, ini loh rumah teman saya, si itu yang saya ceritakan. Kata suami saya, ya Allah, gede banget lah. Dekat situ. Cuma daerah, saya belum berani ke tempatnya dia lagi, belum berani. Karena saya yakin saudara-saudaranya dia, kakaknya sama adiknya pasti ada. Sana ya. Di sana. Banyak orang yang gak nyangka gitu. Sangkanya dia sukses karena bisnis, padahal bukan. Untuk tumbalnya sendiri dia berjalannya kayak gimana kalau misalnya udah nggak ada orang tuanya lagi mencari tumbalnya? Iya, entah ke pekerjaannya atau random milih orang. Oh tapi yang pasti karena masih menyembah si Baphomet itu, jadi mungkin dari situ kali. Mungkin dari situ. Saya juga ibaratnya masih 50-50 ya. Dia mengatakan kalau misalnya di tahun 2020 dia memeluk suatu agama yang saya tidak bisa ceritakan di sini ya. Tapi saya tuh nggak yakin gitu. Dia bakal serius ngejalanin agama itu atau enggak. Masih 50-50 gitu. Kayaknya nggak mungkin sih. Karena udah berakar di otaknya dia tuh ya agama yang dia kenal sejak lahir ya itu. Iya. Jadi butuh waktu yang lama mungkin. Tapi saya merasa nggak mungkin deh. Apa itu cuma tameng doang gitu. Berarti selanjutnya kalau misalkan ada apa-apa yang terjadi sama Kak Lala atau misalkan kiriman lagi hal yang sama, itu udah siap untuk menyambutnya atau ada penangkalnya sendiri nih Kak Lala? Pertama udah siapin dari sekarang. Bakal ada kejutan apa lagi nih? Oke. Sama sebenarnya dibilang penangkal enggak juga sih ya, maksudnya kayak udah mempersiapkan. Itu maksudnya dia ngirim itu tuh buat apaan sih sebenarnya? Buat nakut-nakutin aja atau enggak? Buat biar kalau dipegang atau apa kayak gitu jadi malah menjadi tumbal atau gimana untuk menyakiti? Pengen menjadikan saya tumbal. Dia pengen mengambil jiwa saya. Dengan cara kalau benda itu terpegang? Iya. Mungkin kata guru saya, mungkin kalau misalnya lu diemin aja, lu anggap ini ibaratnya skeptis, mungkin di dalam perut lu bisa ada paku. Dia lagi nyari cara supaya lu tuh mati sia-sia. Tapi saya bilang gak bisa kayak gitu. Saya bukan pemain baru. Saya pemain lama. Ya makanya untuk saat ini, kalau misalnya ke depannya lagi, saya cuma ingin tahu sampai di mana abangnya itu, sampai di mana. Dibilang saya sok jagoan, enggak bang. Saya cuma pengen dia ngerasain apa yang saya rasain.
Saya sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa nelan air. Itu bener-bener luar binasa bang, hampir mendekati kematian. Saya nggak mau lah mati sia-sia kayak gitulah. Saya pengen mati secara husnul khotimah daripada begitu caranya. Iya. Oke. Ya, kita tunggu aja mungkin ya sampai di mana akhir dari perjalanan ini kak ya. Iya. Si anggreknya, ya mudah-mudahan si anggreknya cepat sadar ya, yang pasti ya. Iya. Biar Tapi kalau misalnya memang dia nggak sadar bang, ya saya berdoa aja sama Allah. Kalau dia membuat kerusuhan di dunia, ambil aja. Karena gimana ya, saya kan orangnya nggak tegaan sama orang lain. Itu kelemahan saya bang. Dan dimanfaatin secara buruk oleh orang lain. Awalnya saya sabar, tapi kan lama-lama kok begini ya. Memang sih sabar nggak ada batasannya, cuma ada saatnya saya harus membalas perbuatan dia. Masa saya harus diemin aja? Kan nggak mungkin. Makanya kalau kata orang-orang, lu bohong kali. Ya saya sih cuma ngomong dalam hati saya, wa kafa billahi syahidah. Jadi biarin aja Allah yang menjadi saksi. Orang terdekat saya juga tahu kok. Bener-bener sampai ya Allah, jangankan untuk berjalan ya, berdiri nempel tembok pun saya udah jatuh sempoyongan. Dibilang gak percaya tapi saya ngalamin. Tapi dari kejadian itu cuma Kak Lala aja yang mengalami ya, untuk suaminya enggak ya? Tadinya dia panas bang. Tadinya dia panas. Saya berinisiatif, bukannya bersekutu dengan setan ya. Saya berinisiatif. Saya bicara sendiri. Pas suami saya kerja, saya bilang ke penjaga saya, kalau memang kamu ada gunanya tolong. Suami saya nggak tahu apa-apa. Urusan dia tuh cuma sama saya. Dan tahu nggak bang, dijawab apa? Dehem. Apa? Dehem kayak. Oh, dehem bedam gitu. Itu tandanya iya. Padahal tetangga saya lagi pergi pulang kampung. Itu ada yang ngedehem. Berarti tandanya iya. Coba bang, kalau saya ibaratnya nggak ada penjagaan, mungkin saya nggak ketemu Bang Ali kali sekarang. Kan kebanyakan kan begitu. Iya. Pasti jatuhnya mati. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja Kak. Iya. Kak Lala ya. Oke. Dan kedepannya mungkin udah di end gitu, selesai gitu kan ya. Iya. Gak ada gangguan-gangguan lagi, dan si yang lebih berharap banyak sih si anggreknya ini cepat bertobat ya. Iya. Dan tentunya kayak kelakuannya yang hampir mencelakakan Kak Lala juga tuh. Iya. Dihilangkan lah kayak gitu Kak Lala. Amin. Oke. Dari sini atau sampai sini Kak Lala ada yang perlu disampaikan lagi nggak kira-kira? Saya cuma mau berterima kasih banget sama guru-guru saya, sama pihak komunitas saya, udah membantu saya, udah khawatir sama saya tentang keadaan saya yang hampir memokat. Udah bener-bener peduli banget gitu sama saya. Dan untuk si anggrek, saya yakin dia pasti melihat saya lagi. Saya cuma pengen dia ingat kata-katanya yang dulu, tolong jangan dilupain gitu. Kan dia pernah mengatakan kalau saya ini bukan orang sembarangan,
barang yang nggak lihat aja saya bisa tahu. Saya harap dia bakalan ingat itu. Oke, Kalala, terima kasih pada waktunya. Oke, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Lala. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Lala buat waktunya ya. Mudah-mudahan urusan Kak Lala sama si Anggrek cepat selesai ya. Itu aja doa saya. Amin. Sekarang saya mau ngabisin kopi saya dulu. Mungkin Kak Lala nggak bisa minum ya. Iya. Saya yang minum dong kopi liongnya. Sampai jumpa.